Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, bagaikan air sungai yang mengalir dari masjid dekat rumah Bapak Mahmud, menandai waktu zuhur telah tiba. Ira baru saja memarkirkan motor Matic merah jambu kesayangannya di depan rumah itu. Debu jalanan tipis menempel di bodinya, kontras dengan warna cerahnya. Ira dengan hati-hati membantu Ari turun. Sentuhan tangannya lembut, penuh perhatian. "Hati-hati, sayang," bisik Ira. Tangannya menggenggam erat jemari Ari yang terasa hangat dan sedikit berkeringat. Ari, dengan tongkat putihnya, melangkah perlahan, dibimbing Ira menuju halaman. Aroma bensin masih melekat di udara, namun segera tertimpa aroma lain yang membangkitkan selera. Aroma jagung bakar, manis dan menggoda, menyapa mereka begitu melewati pagar. Asap tipis mengepul, menari-nari di udara yang hangat. Bapak Mahmud, dengan senyum lebar, bergegas menghampiri mereka. Kerutan di wajahnya semakin jelas saat ia tersenyum. "Assalamualaikum, anak-anakku. Selamat datang di gubuk Bapak." Sapanya, suaranya berat namun ramah. Mereka bergantian menyalami Bapak Mahmud. Sentuhan tangannya terasa kasar, namun hangat. Bapak Mahmud membalas dengan belayan lembut di kepala mereka, kain hijab Ira yang halus dan rambut Ari yang sedikit kaku. "Bagaimana kabar kalian? Perjalanan ke sini lancar?" tanyanya, matanya berbinar penuh perhatian. "Alhamdulillah kami baik, Pak. Sedikit macet di jalan tadi," jawab Ira, mewakili Ari. Suaranya jernih dan merdu, bagai lonceng kecil berdentang. Ari hanya tersenyum, merasakan kehangatan dalam suara Ira dan sentuhan lembut tangannya. Bapak Mahmud membantu menuntun Ari menuju bale-bale di samping rumahnya. Ira tak melepaskan genggamannya dari tangan kekasihnya itu. "Di sana sudah lumayan ramai dengan teman-teman," bisik Ira lembut. Suaranya hanya untuk kekasih tunanetra tercintanya itu. Genggamannya semakin erat. Ari mengangguk, telinganya menangkap riuh rendah suara yang familiar. Ia bisa membedakan tawa Ibu Nurjanah yang renyah, suara berat Bapak Roni, dan celotehan Ibu Ani yang selalu bersemangat. Ira menggambarkan pemandangan di depan mereka. Ibu Maya, Bapak Zainal, Ibu Sonia, Ibu Sarmila, sedang asyik bercanda ria mengupas jagung. Nadia si cantik rambut merah kepang dua juga ikut mengupas jagung, sekaligus menjadi juru bahasa bagi teman-teman tunarungu kita. Sedangkan Bapak Jimmy dan Bapak Edo tengah asyik dengan kayu bakar mereka. Ira menggambarkan suasana dengan detail, suaranya bagai kuas melukiskan pemandangan di benak Ari. Aroma tanah dan kayu bakar bercampur dengan aroma jagung bakar, menciptakan aroma khas pedesaan yang menenangkan. Ira dan Ari secara kompak memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab teman-temannya serentak. Suara mereka riang, penuh keakraban. Bapak Mahmud, dengan selera humornya yang khas, langsung menginstruksikan, "Minggir, minggir. Biarkan pasangan pengantin baru ini duduk." Mendengar kalimat tersebut, Ira dan Ari langsung menunduk malu, pipi mereka merona. Senyum tak bisa mereka sembunyikan. Teman-teman tunadaksa mereka bertepuk tangan. Bapak Jimmy bahkan bersiul menggoda, suaranya nyaring dan lucu. Teman-teman tunarungu mereka menyusul tepuk tangannya setelah Nadia menjelaskan apa yang dikatakan oleh Bapak Mahmud menggunakan bahasa isyarat. Gerakan tangannya begitu lincah dan ekspresif. Bapak Roni, dengan kamera ponselnya, terlihat begitu antusias merekam momen kehangatan tersebut. Cahaya matahari sore memantul di layarnya. Ia melakukan siaran langsung di media sosialnya, membagikan kebahagiaan mereka kepada dunia. Ira lalu duduk di samping Ibu Sarmila, membantu mengupas jagung. Kulit jagung terasa kasar di tangannya. Ari,
dibantu oleh Nadia, duduk di kursi sebelahnya yang telah disediakannya. Kursi plastik itu terasa sedikit berderit saat diduduki. "Terima kasih, Nadia," ucap Ari, suaranya tulus. "Apa kabar?" "Baik, Ari," jawab Nadia, suaranya lembut dan ceria. Tawa mereka saling bersahutan sambil mengupas jagung. Suara tawa mereka bagai melodi yang menyenangkan. Ira hanya memandangi mereka dengan bibir yang menampilkan senyum manisnya. Namun, entah mengapa, tiba-tiba terbesit rasa cemburu melihat momen kebersamaan Ari dan Nadia yang terpampang nyata di depan matanya. Ia menggelengkan kepalanya, berusaha menepis rasa cemburu yang tiba-tiba hadir itu. "Mereka semua adalah keluarga," bisiknya dalam hati. Ira sadar bahwa kekasih tunanetra tercintanya itu memang tampan dan humoris, walaupun dia tidak bisa melihat. Wajar kalau banyak teman-teman perempuannya di komunitas yang suka ngobrol dengan Ari. Ini tidak boleh menjadi alasan untukku cemburu buta. Aku justru harus bersyukur karena bisa memiliki seorang kekasih seperti Ari, gumamnya dalam hati. Jagung manis yang sudah berjajar rapi di atas bara api mulai mengeluarkan aroma yang menggoda semua yang ada di sana. Asapnya mengepul, membawa aroma manis yang membuat perut keroncongan. Nadia menjelaskan kepada Ari, Bapak Mahmud dan Bapak Jimmy serta Bapak Edo sedang asyik mengatur jagung yang sedang dibakar supaya tidak gosong. Ari hanya mengangguk mengiyakan sambil tersenyum manis. Ia bisa merasakan panasnya api dari kejauhan. Sedangkan ibu-ibu yang lain, termasuk Ira, sedang asyik mengolah bahan pelengkapnya berupa campuran garam, jeruk nipis, cabai hijau supaya makin mantap rasanya, lanjut Nadia. Ari mengangguk lagi, membayangkan rasa pedas, asam, dan asin yang akan berpadu sempurna dengan manisnya jagung bakar. Ari kemudian tersenyum manis. Ia bisa membayangkan semua yang terjadi di sekitarnya melalui suara dan aroma. Bapak Roni masih asyik melakukan siaran langsung di media sosialnya, memperlihatkan keseruan acara mereka siang itu. Suara celotehan teman-temannya terdengar jelas di video. Nadia lanjut menjelaskan semua suasana di tempat itu dengan jarak yang begitu dekat dengan telinga Ari. Hembusan nafas Nadia terasa hangat di lehernya. Ari merasakan sensasi yang campur aduk di hatinya. Jantungnya berdebar lebih cepat, dan tanpa diduga-duganya, tiba-tiba Nadia mengecup pipinya. Sentuhan bibirnya lembut dan singkat. Ari sedikit tersentak kaget. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia tidak ingin bereaksi secara berlebihan. Takut nanti teman-temannya curiga, terutama kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Tanpa menoleh, dia lalu berkata dengan suara sangat pelan, "Nadia, kenapa kamu melakukan ini?" Suaranya bergetar. Nadia hanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar renyah namun sedikit gugup. "Sebenarnya, aku tuh sudah suka sama Ari sejak pertama kali bertemu di tempat pelatihan," bisiknya. Ari terdiam mendengar ucapan Nadia itu. "Hanya saja, karena kita beda kelompok, akhirnya kita tidak pernah mengobrol sampai pelatihan selesai," lanjut Nadia. Ari masih terdiam, menunggu Nadia melanjutkan. "Sebenarnya, aku sedikit cemburu ketika mengetahui bahwa kamu dan Ira sudah menjadi sepasang kekasih, aku Nadia." Suaranya terdengar sedih. Ari merasakan perasaan bersalah. "Awalnya aku sedih, tapi akhirnya aku sadar bahwa cinta memang tidak selamanya harus memiliki. Aku ikut bahagia karena tahu bahwa Ari mendapatkan seorang kekasih seperti Ira yang baik hati," kata Nadia, suaranya mulai bergetar. Ari tidak tahu harus berkata apa. "Aku hanya menunggu momen seperti ini untuk mengungkapkan perasaanku kepada Ari, bukan untuk meminta jawaban darimu, tapi hanya agar hatiku tenang melepaskan beban yang selama ini ditanggungnya," bisik Nadia,
Air mata mulai membasahi pipinya. Mendengar itu, Ari hanya terdiam, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia merasakan simpati yang mendalam terhadap Nadia. Nadia menyeka air matanya lalu berdiri, dan ikut bergabung ke Ira dan teman-temannya yang lain. Meninggalkan Ari yang masih terdiam duduk seorang diri dengan segala pikirannya. Ia merasakan kebingungan, rasa bersalah, dan sedikit rasa senang bercampur aduk di hatinya. Aroma jagung bakar yang tadinya menggoda, kini terasa hambar.